Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Tuljana, peserta magang Bimba Puri Kenanga Indah. Dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas belajar di luar kelas hari kedua. Pertanyaan pertama mengenai metode individual system. Apa pengertian individual system? Individual system adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan dan karakteristik individu siswa. Kemudian, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Pendekatan individual system penting karena setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan tingkat pemahaman yang berbeda. Selanjutnya, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi setiap siswa dengan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Selanjutnya, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Sebagai guru atau sebagai motivator, bertugas atau memiliki peran untuk memfasilitasi, membimbing, dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan individu siswa. Selanjutnya, murid memiliki peran untuk aktif belajar, berinteraksi, dan mengembangkan potensi diri mereka. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Individual system adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, sedangkan classical system merupakan pembelajaran yang dilakukan secara seragam untuk seluruh siswa. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6 yaitu bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system. Pendekatan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa, dengan merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dan memberikan umpan balik yang personal. Selanjutnya, nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampak yang akan terjadi yaitu dapat meningkatkan atau memotivasi dan memberikan peningkatan pada hasil belajar siswa dan dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal. Selanjutnya nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yang akan terjadi adalah kurang efektif bagi siswa dengan kebutuhan belajar yang berbeda. Selanjutnya adalah pertanyaan mengenai metode variation skill. Apa pengertian dari variation skill? Variation skill adalah kemampuan untuk memvariasikan kegiatan belajar agar tidak monoton dan tidak membosankan. Selanjutnya, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena variasi kegiatan belajar itu penting untuk menjaga perhatian dan motivasi siswa serta mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Selanjutnya, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu siswa untuk mencapai tujuan belajar secara optimal. Selanjutnya, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama ada aspek kognitif atau pengetahuan, yang kedua aspek afektif atau sikap, dan yang ketiga aspek psikomotorik atau aspek keterampilan. Selanjutnya yaitu kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan yang termasuk aspek kognitif yaitu membaca, menulis, berhitung, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Aspek afektif yaitu diskusi kelompok, bermain peran, dan berkegiatan sosial. Dan yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Aspek psikomotorik contohnya yaitu olahraga, seni, dan praktek keterampilan. Selanjutnya, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Cara motivator yaitu dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran, media, dan aktivitas yang melibatkan kegiatan aspek belajar. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? The law of effect adalah perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif akan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi negatif akan cenderung dihindari. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan?
yaitu semakin sering suatu perilaku dilatih, maka semakin kuat hubungan antara stimulus dan responnya. Yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan the law of radiance, yaitu hukum kesiapan, yaitu siswa akan lebih mudah belajar jika mereka siap secara fisik dan mental. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.